Bab 585, Pukul Park Chan-yang. Seperti yang diharapkan dari penerus keluarga rahasia. Untuk berpikir bahwa Park Chan-yang begitu mudah menebak identitas Jordan. Park Chan-yang menunjuk ke Jordan. Dia bertanya dalam bahasa Inggris, karena kamu juga dari salah satu keluarga rahasia, mengapa kamu menyelinap? 8 keluarga adalah satu. Dunia ada di tangan kita. Anda dari keluarga mana? Anda tidak berani menyebutkan nama Anda. Bukankah itu terlalu pengecut? Setelah menebak bahwa Jordan berasal dari salah satu dari 8 keluarga, nada bicara Park Chan yang menjadi lebih sopan. Bersama-sama, 8 keluarga besar mengendalikan garis kehidupan dunia. Mereka masih terkait erat satu sama lain, dan mereka akan mengadakan 1 hingga 2 pertemuan setiap tahun. Beberapa dekade yang lalu, generasi pertama dan kedua dari 8 keluarga sedekat keluarga nyata. Karena dia sudah menebaknya, Jordan bukanlah seseorang yang tidak berani mengakui identitasnya. Jadi Jordan berkata dengan percaya diri, saya Jordan dari keluarga Stele. Apa? Keluarga Stele? Haha, jadi kamu sampah dari keluarga Stele. Park Chan yang tersenyum tipis ketika mendengar bahwa Jordan berasal dari keluarga Stele. Matanya dipenuhi dengan penghinaan, dan dia tidak lagi hormat seperti sebelumnya. Apa katamu? Jordan mengepalkan tinjunya karena marah. Park Chan yang tersenyum. Mengapa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Keluarga Steles selalu menjadi keluarga paling buruk di antara 8. Ayahmu hanya sampah. Siapa yang tidak tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin keluarga? Kesenjangan antara keluarga Anda dan kita semua semakin lebar. Dalam 2 bulan lagi ketika keluarga bertemu, kami akan mengusir keluargamu. Anda tidak akan lagi menjadi bagian dari kami. Huff. Apa nasib buruk? Saya pikir Anda berasal dari salah satu keluarga lain. Petik 2. Tidak heran Park Chan yang masih menunjukkan rasa hormat untuk Jordan. Dia mengira Jordan berasal dari salah satu keluarga lain. Jika dia tahu bahwa Jordan berasal dari keluarga Stele, dia akan mempertahankan sikap arogannya. Jordan sangat marah. Kamu siapa? Kamu anggota keluarga Park yang mana? Park Chan yang merapikan pakaiannya dan memasukkan tangannya ke dalam saku. Saya tuan muda ketiga dari generasi kedua keluarga Park, Park Chan yang. Park Chan yang. Jordan mengepalkan tinjunya ketika dia mendengar nama itu. Dia ingat bahwa dalam game virtual, Marilyn Monroe, dari keluarga geng memberitahunya bahwa Park Chan yang adalah orang yang menabraknya. Bastard itu telah offline setelah menabrak Jordan di dalam game. Jordan tidak dapat menemukannya lagi di dunia maya tidak peduli seberapa keras dia berusaha dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang dia melihat Park Chan yang secara langsung, bagaimana Jordan bisa melewatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan skornya dengannya. Jordan menatap tajam ke arah Park Chan yang. Dia bertanya, apakah Anda yang menabrak saya dengan SUV Anda di game virtual hari itu? Park Chan yang tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Haha, itu benar. Akulah yang menabrakmu hari itu. Haha, mobil sportmu hancur. Anda berputar 720 derajat di udara dan jatuh ke tanah. Saya bahkan mengambil foto untuk kenang-kenangan, hahaha. Benar, saya juga menempatkan foto itu di dinding foto di dunia maya untuk dikagumi keluarga lain. Hahaha, kamu sudah terkenal sekarang, sobat. Semua orang dapat mengagumi sikap tampan Anda saat mereka memasuki permainan. Kamu harus berterima kasih padaku. Park Chan yang tidak menyangkalnya sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bangga. Tinju Jordan sudah retak. Karena kamu berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar sepertiku, aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Tunduk dan minta maaf padaku. Petik 2. Jika Park Chan yang menabrak Jordan di kehidupan nyata, Jordan akan membalas tanpa ragu-ragu. Namun, itu terjadi dalam permainan virtual. Itu hanya lelucon kecil yang tidak menyebabkan kerusakan nyata. Jika Jordan menyerang Park Chan yang karena ini, dia khawatir keluarga lain akan mengatakan bahwa Steles adalah orang-orang kecil. Park Chan yang tertawa, meminta maaf kepada seseorang dari keluarga Stele yang tidak berguna. Apakah kamu gila, nak? Aku bisa menjatuhkanmu kapanpun aku mau. Aku telah menjatuhkan adikmu Jesse berkali-kali di dalam game. Terakhir kali dia memancing di tepi danau, aku menendangnya ke danau. Coba tebak apa yang terjadi dengan saudaramu. Dia akhirnya menangkap ikan di danau dan bertanya apakah saya ingin berbagi ikan dengannya. Hahaha. Kamu hanya sampah rendahan,
lebih rendah dari 7 keluarga lainnya. Saya menabrak Anda karena saya sangat memikirkan Anda, tetapi Anda masih berani meminta saya untuk meminta maaf. Jordan sudah memberinya kesempatan untuk meminta maaf, tetapi karena dia tidak mau memukul, Jordan tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan Park Chan-yang. Jordan dan Park Chan-yang berdiri sangat dekat dan Jordan menyerang begitu cepat sehingga yang terakhir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dengan satu tamparan itu, mulut Park Chan-yang mulai berdarah. Ah, darah. Park Chan-yang baru saja menerima pukulan dari Jordan. Sekarang, dia telah ditampar dan berdarah. Dia benar-benar marah. Kamu adalah sampah dari keluarga Stele yang buruk tapi kamu berani memukulku. Apakah Anda tahu status keluarga Anda di antara 8 keluarga? Petik 2. Park Chan-yang tidak bisa mempercayainya. Seorang Stele berani menyerang taman. Keluarga Stele saat ini adalah yang terburuk di antara 8 keluarga. Kakek sudah memberitahu Jordan tentang ini. Namun, Jordan tetap memilih untuk melawan Park Chan-yang secara langsung. Park Chan-yang, dengarkan aku. Saya bukan saudara saya. Dia tidak akan menentangmu dan dia bersedia menghisapmu, tapi itu tidak mungkin bagiku. Anda memintanya. Petik 2. Park Chan-yang tahu bahwa dia bukan tandingan Jordan dalam pertarungan 1 lawan 1. Sebagai gantinya, dia menekan cincinnya dan lebih dari 10 pria bergegas dari luar. Mereka semua memegang senjata yang ditujukan ke Yordania. Sejak bala bantuan telah tiba, Park Chan-yang menjadi semakin berani. Start, berlutut dan minta maaf padaku segera. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Namun, Yordania tetap diam seperti gunung. Dia bertanya, kamu berani membunuhku. Sebagai anggota dari 8 keluarga, Anda berani membunuh saya. Kamu berani menyatakan perang terhadap Steles. Petik 2. Keluarga Stele dan Park mengendalikan kemampuan untuk mengubah dunia. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap keluarga memiliki kemampuan untuk membuat seluruh dunia bergetar. Park Chan-yang juga tahu tentang kekuatan keluarga Stele, tapi dia hanya mengejek. Keturunan yang tidak berbakti sepertimu yang tidak tahu luasnya langit dan bumi hanya akan menimbulkan masalah bagi keluargamu. Kakakmu akan berterima kasih padaku karena telah membunuhmu. Apakah Anda akan berlutut atau tidak? Jika tidak, saya akan meminta seseorang untuk menembak kaki Anda. Saat itu, aku akan membuatmu berlutut bahkan jika kamu tidak mau. Petik 2. Bab 586, Berjuang demi kehormatan keluarga Stele. Jordan tidak terintimidasi. Alih-alih mundur, dia menyerang ke depan bahkan ketika ada lebih dari 10 orang yang menodongkan senjata ke kepalanya. Dia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah lebih dekat dengan lawan-lawannya. Menatap Park Chan-yang, dia menantang pria itu dengan seringai di wajahnya. Kamu berani menembakku. Anda ingin keluarga Stele dan keluarga Park bertarung. Park Chan-yang menjawab, keluargamu tidak akan melakukan apapun untukmu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jordan melanjutkan dengan keras, beraninya kamu mengambil risiko menempatkan dunia dalam kekacauan. Jika Jordan mati di sini, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan jika keluarga Stele melepaskan semua teknologi dan senjata canggih mereka ke pasar umum. Pada saat itu, bahkan 8 keluarga tidak akan dapat menemukan tempat yang aman di bumi ini. Park Chan-yang sangat marah. Persetan denganmu. Jangan membuat diri Anda terdengar begitu penting. Apakah Anda mati atau tidak mempengaruhi dunia ini sama sekali. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan membunuhmu hari ini. Aku ingin melihat apakah Steles berani memulai perang dengan keluarga Park hanya karena kamu. Tepat saat Park Chan-yang hendak memerintahkan bawahannya untuk menembak Jordan. Ada ledakan keras. Bang! Suara keras datang dari luar gedung, tetapi semua orang di dalam bisa merasakan gedung itu bergetar. Sial! Park Chan-yang berpegangan pada dinding untuk menstabilkan dirinya. Dia panik. Pergi dan selidiki suara apa itu. Sementara itu, Yordania tetap diam seperti gunung. Park Chan-yang, kalian dari keluarga Park benar-benar tidak berguna. Jika saya tidak siap, apakah saya akan datang ke sini? Sejujurnya, bawahan saya dapat melihat setiap gerakan yang saya lakukan di sini. Petik 2. Pada saat ini, bawahan Park Chan-yang segera mengeluarkan iPad yang tampak futuristik dan menunjukkan kepadanya pemandangan di luar gedung melalui proyeksi holografik. Bos! Jet tempur menyerang gedung kita. Park Chan-yang mengerutkan kening. Sialan,
Itu Zephyr keluarga Steles. Keluarga Park tahu tentang pesawat Zephyr Steles. Sebelumnya, Jami sempat datang ke Korea Selatan untuk mencari Park Sora bersama Zephyr 2. Pada akhirnya, Jami bahkan bertarung melawan pesawat tempur keluarga Park. Karena itu, Park Chan-yang tahu betapa kuatnya jet Zephyr. Jordan berkata, Park Chan-yang, aku bisa berjanji padamu bahwa saat bawahanmu menembakiku, Zephyrku akan meledakkan seluruh bangunan menjadi berkeping-keping dengan bola meriam. Anda akan dikuburkan dengan saya kemudian. Jika kamu ingin mati bersamaku hari ini, lakukanlah. Mengepalkan tinjunya dengan marah, Park Chan yang tidak berani bertindak gegabah. Saya penerus resmi keluarga Park yang hebat. Dia hanya sampah dari keluarga stele rendahan. Tidak ada gunanya mati bersamanya. Park Chan yang berpikir dalam hati. Tidak punya pilihan, Park Chan yang menginstruksikan bawahannya, semuanya, letakkan senjatamu. Semua senjata segera ditarik. Pada saat yang sama, pemboman di luar gedung berhenti. Karena Park Chan yang tidak bisa membunuh Jordan, dia memilih untuk menghinanya dengan kata-kata. Jordan, keluargamu tidak berguna. Apa yang kamu lakukan di rumah sakit swasta keluarga kita? Anda harus berada di sini untuk mencuri obat kami, kan? Keluargamu benar-benar sampah. Anda tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menandingi standar kami, jadi Anda mencoba mencurinya. Bahkan jika Anda berhasil mencuri barang-barang kami, keluarga Anda tetaplah sampah. Siapa yang tidak tahu bahwa Steles adalah keluarga paling sampah di antara 8? Jordan sangat marah. Dia tahu bahwa keluarga Park yang arogan memandang rendah Steles. Dia benci betapa sombongnya keluarga Park. Namun, Jordan memilih untuk tidak membalas. Setelah mengalami begitu banyak dalam hidup, dia jauh lebih dewasa dalam tindakannya. Dia ingat bahwa ketika dia menikahi Hailey, dia dipandang rendah oleh keluarganya dan semua orang. Mereka mengira dia adalah seorang tukang tambal ban dan sampah yang tidak berguna. Meski begitu, Jordan tidak membuat pernyataan impulsif. Dia hanya akan tersenyum dengan tenang karena dia tahu bahwa dia lebih kaya dari mereka. Ejekan mereka hanyalah lelucon di matanya. Situasi saat ini sama. Jika Jordan marah dan berkelahi dengan Park Chan-yang, keluarga Park akan benar-benar merasa bahwa Steles tidak berguna dan kasar. Tidak, kali ini, aku pasti akan membuat keluarga Park menghormati Steles. Jordan tidak membalas. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Park Chan-yang merasa aneh ketika mendengar Jordan tertawa. Dia bertanya, apa yang kamu tertawakan? Jordan tersenyum. Aku menertawakan ketidaktahuan dan kebodohanmu. Anda benar-benar berpikir bahwa Steles adalah yang terburuk di antara 8 keluarga besar. Hahaha, ini konyol. Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga saya akan mencuri sampah seperti obat keluarga Park. Sungguh lelucon. Park Chan yang sangat marah ketika mendengar itu. Beraninya kau. Steles adalah yang terburuk di antara 8 keluarga besar. Ini diakui secara terbuka oleh semua keluarga besar lainnya. Bahkan Jesse dan kakekmu mengakui fakta ini. Apa hak Anda untuk mengejek keterampilan medis keluarga kami? Keluargamu tidak akan bisa mencapai level kami bahkan dalam 100 tahun ke depan. Jordan masih tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum, keterampilan medis keluarga Park memang tidak buruk. Bahkan kakekku memujimu. Keluarga Park berhasil berkembang ke level ini. Park Chan yang menjadi sombong. Setidaknya kakekmu bisa mengenali kebenaran. Aku pernah melihatnya sekali selama pertemuan besar itu. Dia sangat mengagumi keterampilan medis keluarga kami. Jordan berkata, saya belum selesai berbicara. Kakek saya mengatakan bahwa keluarga Park berhasil berkembang ke tingkat ini, sangat mengejutkannya. Ekspresi Park Chan yang segera berubah. Apa katamu? Bagaimana mengejutkan? Keluargamu berani memandang rendah keluarga Park. Jordan menjawab, tentu saja kami memandang rendah Anda. Makanya kami heran. Bagaimana seorang dokter yang memulai karirnya di bidang bedah plastik bisa menjadi dokter yang baik. Secepat kalian berhasil mengembangkan keterampilan medis kalian, kalian masih tidak layak disebut jika dibandingkan dengan Steles. Park Chan yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Dalam hal standar medis, bahkan 6 keluarga lainnya tidak berani berbicara begitu arogan di depan keluarga saya. Tetapi Anda berani mengklaim bahwa keterampilan medis keluarga kami tidak sebanding dengan Anda. Jordan,
Sepertinya kakekmu tidak memberitahumu tentang situasi keluarga Stele. Keterampilan medis keluarga Anda terjebak pada periode ketika dewa masih membantu kami. Dan itu puluhan tahun yang lalu. Sementara itu, keluarga lain telah membuat terobosan setelah kerja keras selama beberapa dekade. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, kembalilah dan salahkan ayah Anda yang tidak berguna. Hahaha. Bab 587, Keluarga Stele memiliki dewa baru. Park Chan-yang bahkan lebih arogan dari yang dibayangkan Jordan. Dia tidak hanya memandang rendah Jordan, tetapi dia juga memandang rendah ayahnya. Orang Korea Selatan menghargai senioritas. Mereka akan selalu menghormati seseorang yang berasal dari generasi yang lebih tua. Tapi sekarang, Park Chan-yang berani menyebut ayah Jordan sampah. Jordan sangat marah. Bagaimana bisa seorang junior seperti dia mengkritik kemampuan ayahnya? Bahkan jika dia tidak memberikan hasil apapun, itu bukan tempatnya untuk mengatakan apapun. Jordan mendengus dingin. Park Chan-yang, beraninya kau berbicara tentang orang lain seperti itu. Mengapa Anda tidak melihat baik-baik diri Anda di cermin? Sebagai penerus keluarga Park, Anda sebenarnya mengirim orang untuk merekrut wanita paruh baya dari seluruh dunia. Anda memiliki pengejaran dasar seperti itu. Bagaimana Anda berbeda dari pewaris generasi kedua kaya biasa lainnya di luar sana? Petik 2. Park Chan-yang sangat marah. Kamu berani membandingkan pewaris generasi kedua sampah itu denganku. Kenyataannya, Park Chan-yang bukan satu-satunya yang merasa lebih unggul dari pewaris generasi kedua yang kaya. Jordan merasakan hal yang sama. Keturunan dari 8 keluarga besar selalu percaya bahwa mereka dapat mengendalikan garis kehidupan dunia. Bagaimana pewaris generasi kedua yang kaya bisa dibandingkan dengan mereka? Jordan tersenyum, kamu bahkan tidak sebagus anak-anak kaya biasa itu. Wanita parubaya telah digunakan oleh pewaris generasi kedua itu berkali-kali selama masa muda mereka, namun Anda masih memperlakukan wanita bekas ini seperti harta karun. Petik 2. Park Chan yang sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia merasa terhina. Dia ingin terus berdebat. Dia ingin memberitahu Jordan bahwa inilah yang dia sukai. Dia menyukai pesona wanita dewasa. Namun, kata-kata seperti itu tidak mudah diucapkan dengan lantang. Setelah berhenti untuk waktu yang lama, Park Chan yang berkata dengan marah, kamu benar-benar memiliki lidah yang tajam. Kakakmu sangat baik dan jujur, bagaimana dia memiliki saudara yang begitu nakal? Petik 2. Jordan mencibir. Kamu belum bertemu dengan saudara laki-lakiku yang kedua, Jamie. Di antara 3 bersaudara dari keluarga Stele, Jamie adalah yang paling kejam dalam hal kata-kata dan metode. Kakak keduanya adalah orang yang bisa membuat marah seseorang sampai mati hanya dengan kata-kata saja. Park Chan yang berkata, aku tidak akan membuang waktu lagi untuk berbicara denganmu. Segera ambil apa yang kamu curi. Park Chan yang percaya bahwa Jordan datang ke sini dengan motif untuk mencuri. Jordan berada dalam dilema. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memang membawa obat keluarga Park padanya. Jika mereka mencari tubuhnya, dia pasti akan ketahuan. Fakta bahwa seseorang dari Steles mencuri dari keluarga Park mungkin dibawa ke pertemuan besar. Steles akan dikritik oleh semua orang saat itu. Jordan tidak hanya akan mempermalukan keluarga Stele, tetapi Jesse juga akan mempersulitnya. Meskipun Jordan belum bisa memikirkan solusi, dia bisa mengulur waktu terlebih dahulu. Terkadang, tidak ada solusi yang jelas. Seseorang harus berimprovisasi dan perlahan-lahan menemukan jalan keluarnya. Jordan terus berpura-pura arogan. Dia menyeringai. Park Chan yang, kamu lucu. Saya katakan bahwa keterampilan medis keluarga Anda adalah sampah di mata kami. Sebagai Stele, mengapa aku menginginkan sampah keluargamu? Park Chan yang tidak percaya Jordan. Ada pepatah yang mengatakan, seseorang tidak pernah mengunjungi kecuali mereka membutuhkan sesuatu. Mengapa Anda datang ke rumah sakit swasta kami jika Anda tidak berniat mencuri dari keluarga kami? Petik 2. Jordan melirik Sylvie, yang masih belum sadarkan diri. Ini ibu mertua saya. Orang-orangmu memikatnya ke sini. Aku di sini untuk menyelamatkannya. Park Chan yang mendengus. Berhentilah mencoba menyangkal sesuatu. Saya tidak peduli alasan macam apa yang Anda miliki. Anda harus membiarkan saya mencari tubuh Anda sebelum Anda bisa pergi. Petik 2. Obat keluarga Park sangat penting. Faktanya, tidak satu pun dari 8 keluarga besar yang akan membiarkan orang luar mencuri dari mereka dengan mudah.
Jordan menjawab, beraninya kau. Keluarga Park tidak layak mencariku. Pada tahap ini, Park Chan yang sangat marah. Keterampilan medis keluarga Steles jelas tidak sebaik keluarga Park, tetapi Jordan terus bersikeras bahwa keluarganya adalah yang paling mengesankan. Hal ini membuat Park Chan yang kesulitan untuk merasa superior di depan Jordan. Jordan, kamu terus mengatakan bahwa keterampilan medis keluargamu lebih baik daripada kami. Apakah Anda berani bersaing dengan saya? Petik 2. Jordan tenang. Bagaimana? Park Chan yang berteriak, teman-teman, bawa satu. Salah satu bawahan Park Chan yang membawa seorang wanita pirang yang tidak sadarkan diri. Dia hanya mengenakan kemeja tipis yang sangat kusut. Mau tak mau orang bertanya-tanya apakah dia pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Park Chan yang mengambil wanita itu dan memeluknya dengan gembira di wajahnya. Janda hitamku sayang, selamat atas kembalinya penampilan puncakmu. Mendorong rambut wanita itu menjauh dari wajahnya, Park Chan yang menunjukkan wajahnya ke Jordan. Jordan terkejut. Itu janda hitam, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson adalah bintang Hollywood seksi terkenal yang menjadi terkenal karena bermain Black Widow di film-film Marvel. Tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki penampilan yang mempesona ketika dia masih muda. Bahkan juara NBA 2 kali dan FMVP Kevin Durant pernah berkata, "Saya ingin minum air mandi Scarlett Johansson." Park Chan yang berkata dengan sombong, "Perhatikan baik-baik. Berapa umur Scarlett Johansson?" Jordan sebenarnya pernah melihat Scarlett Johansson secara langsung 3-5 tahun lalu. Saat itu, Jordan sudah merasa dirinya terlihat agak tua dan kondisi kulitnya tidak sebaik dulu. Tapi sekarang, kulit Scarlett Johansson halus dan indah. Dia tampak seperti berusia 20-an. Park Chan yang tersenyum. Saya telah berhasil mengubah Scarlett Johansson yang berusia 40 tahun menjadi 30 tahun. Ini adalah kekuatan obat keluarga kami. Anda terus mengatakan betapa kuatnya keluarga Stele. Bisakah keluargamu melakukan hal yang menantang surga seperti itu? Jordan berhenti sejenak dan berkata dengan senyum menghina, kamu hanya bisa membuat orang terlihat 10 tahun lebih muda, tapi kamu sudah sangat sombong. Steles bisa membuat orang terlihat 20 tahun lebih muda. Ekspresi sombong di wajah Park Chan yang segera berubah menjadi kemarahan. Kamu penuh omong kosong. Itu tidak mungkin. Bahkan keluarga Park belum mencapai level itu, tidak mungkin Steles mencapai itu. Jordan, berhenti membual. Jordan bukan orang yang membual tanpa memberikan bukti. Dia berkata, kakek tidak ingin aku mengungkapkan ini, tetapi kamu menghina keluargaku berkali-kali hari ini. Baiklah, saya akan memberitahu Anda sekarang. Steles mendapat bantuan dari Dewa Baru. Oleh karena itu, perkembangan teknologi keluarga kami lebih cepat dari milikmu. Dewa Baru. Park Chan yang tercengang. 8 keluarga besar bisa melampaui semua orang di dunia karena bantuan dari dewa. Mungkinkah Dewa Baru muncul setelah yang sebelumnya meninggal? Dan apakah itu menunjukkan dirinya kepada keluarga Stele? Bab 588, Taruhan. Jordan jelas berbicara omong kosong dengan klaimnya tentang Dewa Baru ini. Kata-kata saja tidak bisa membuat keluarga Park menghormati Steles. Tetapi sekali lagi, mereka tidak dapat membuktikan bahwa Jordan berbohong. Park Chan yang berteriak, itu tidak mungkin. Keluarga Anda pasti tidak memiliki Dewa Baru. Bahkan jika Dewa Baru muncul, itu akan mendekati keluarga Park kami terlebih dahulu. Keluarga saya berdoa kepada Tuhan setiap hari, memohon padanya untuk memberi kami Dewa Baru. Apakah Steles mempraktikkan iman? Mengapa Dewa Baru harus datang ke keluargamu? Petik 2. Jordan tersenyum. Kau bertanya kenapa? Pergi dan tanyakan pada Tuhan sendiri. Oh, benar, mungkin Tuhan tidak menyukaimu. Dia memberi Anda teknologi medis yang bagus, tetapi Anda hanya menggunakannya untuk bermain dengan wanita. Betapa kelas rendah. Petik 2. Park Chan yang berkata dengan marah, Jordan, jangan terus mengatakan omong kosong. Baiklah, karena keluarga Stele sangat luar biasa dan mendapat bantuan dari Dewa Baru, buktikan padaku betapa menakjubkannya keterampilan medis keluargamu. Jadikan Scarlett Johansson terlihat 10 tahun lebih muda. Jordan melirik Scarlett Johansson. Mengapa saya membawa obat semacam ini kemana-mana? Bagaimana dengan ini? Biarkan aku membawa Scarlett Johansson pergi. Aku akan menunjukkan wajahnya padamu dalam 3 bulan. Park Chan yang tertawa. Saya pikir Anda hanya ingin membawa Scarlett Johansson pergi untuk bermain dengannya selama 3 bulan, kan?
Aku bahkan belum bermain dengannya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memiliki kesempatan? Tunjukkan padaku keterampilan medis keluargamu jika kamu punya nyali. Dilihat dari sikap Park Chan-yang, dia tidak akan pernah membiarkan Jordan keluar dari pintu jika dia tidak menunjukkan keahliannya. Jika kebuntuan ini berlanjut dan anggota lain dari 8 keluarga mengetahuinya, itu mungkin akan berdampak negatif. Bagaimanapun, Jordan telah melanggar wilayah keluarga Park. Jordan berkata, "Baiklah, kakek berulang kali menginstruksikan saya untuk tidak mengungkapkan kekuatan sejati keluarga kami di depan keluarga lain. Dia menyuruhku untuk berpura-pura lemah seperti Jesse dan membuat keluarga lain berpikir bahwa Steles adalah yang terburuk. Tapi saya masih muda dan tidak sabaran. Bagaimana saya bisa menanggung penghinaan orang lain? Hari ini, saya akan memberitahu Anda keterampilan medis yang sebenarnya dari keluarga Stele. Sekarang, carikan aku pasien yang tidak bisa dirawat oleh keluarga Park. Aku akan mengobatinya di tempat. Mengobati pasien yang bahkan keluarga Park tidak bisa merawatnya." Park Chan-yang percaya bahwa Jordan hanya mengatakan omong kosong. Dia setuju. "Baiklah, karena kamu sangat percaya diri, aku ingin melihat apakah keluargamu benar-benar sampah atau hanya berpura-pura." Setelah berpikir sejenak, Park Chan-yang membuat panggilan telepon. Segera, seorang wanita berkursi roda berusia 60-an didorong masuk. Wanita itu tampak sangat putus asa dan lemah. Bibi ketiga, Park Chan-yang memegang tangannya dengan hormat. Bibi ketiga Park Chan-yang tersenyum dan mengangguk padanya, tapi jelas bahwa senyumnya dipaksakan. Park Chan-yang memperkenalkannya ke Jordan. "Ini bibiku yang ketiga. Dia berusia 61 tahun dan telah merasa pusing selama 6 tahun terakhir. Dia memiliki penyakit jantung koroner, tukak lambung, batu empedu, hipertensi, tekanan darah tinggi dan infak lakunar. Keluarga saya sudah menggunakan teknologi tercanggih untuk merawatnya. Meskipun kami berhasil membuatnya tetap jernih, dan memiliki kemampuan bicara dan mobilitas anggota tubuh yang normal, kami tidak dapat menghilangkan pusingnya yang terus-menerus. Apalagi dia selalu merasa kekurangan energi. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan penyakit bibi ketiga saya akan percaya apa yang baru saja Anda katakan." Jordan menilai pasien. Meskipun dia bukan seorang dokter profesional, dia berpura-pura pergi dan mengambil denyut nadinya. Setelah memeriksa denyut nadinya, Jordan berkata, "Bibi ketigamu sudah tua dan lemah. Limpa dan ginjalnya lemah. Dia belum makan dengan baik dan menderita gangguan pencernaan. Keluarga Park bahkan tidak bisa mengobati penyakit ringan seperti itu. Keterampilan medis keluargamu benar-benar sampah." Jordan akan mengambil setiap kesempatan yang dia bisa untuk menghina keluarga Park Chan-yang. Park Chan-yang terkejut. "Apakah kamu yakin bisa menyembuhkannya?" Jordan menjawab dengan percaya diri, "Tentu saja." Bagaimanapun, Jordan baru saja belajar Fudo dari Dr. Zielinski. Ini akan menjadi sepotong kue untuk mengobati penyakit seperti itu. Park Chan-yang berkata, "Baiklah, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, saya ingin Anda telanjang di depan kami semua untuk membuktikan bahwa Anda tidak mencuri obat kami. Jangan salah paham. Bukannya aku ingin melihatmu telanjang. Saya hanya membiarkan para wanita di rumah sakit kami melihatnya. Saya telah mendengar banyak desas-desus bahwa pria dari negara Anda telah tumbuh lebih kecil selama bertahun-tahun. Saya ingin membiarkan para wanita Korea Selatan memiliki kesempatan untuk menyaksikan bukti yang kuat." Jordan sangat marah. Dia berharap dia bisa membuat Park Chan-yang meronta-ronta lagi. Namun, memang ada desas-desus jahat yang menyebar secara online. Sialan Anda. Jordan tidak menyangka akan dipermalukan di depan orang Korea Selatan ini hanya karena beberapa rumor online yang tidak berdasar. Hal pertama yang akan dia lakukan setelah kembali ke rumah adalah membersihkan forum-forum yang masih menyebarkan desas-desus buruk ini. "Bagaimana jika aku menyembuhkannya?" Park Chan-yang berkata, "Jika Anda dapat menyembuhkan bibi ketiga saya tidak akan menggeledah tubuh Anda. Aku akan membiarkanmu pergi dengan ibu mertuamu yang gemuk." Jordan mendengus. "Tidak, tidak sesederhana itu. Anda menabrak saya di game sebelumnya. Seseorang dari keluarga geng menyaksikannya dan kau membuatku kehilangan muka. Jika saya menyembuhkan bibi ketiga Anda, saya ingin Anda kembali ke permainan dan membiarkan saya menabrak Anda." Jordan adalah seorang pria yang percaya pada mata ganti mata. Park Chan-yang mendengus. "Baiklah, ini kesepakatan. Potong omong kosong dan cepat perlakukan dia."
Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mengobati penyakit yang bahkan tim medis keluarga kami tidak bisa. Petik 2. Jordan mengeluarkan kertas dan menggambar pola pesona. Dia kemudian melemparkan kertas itu ke langit. Itu melayang di udara. Luar biasa. Jinwoo dan bawahan keluarga Park lainnya berseru saat melihatnya. Huff, hanya trik penyihir kecil. Park Chan yang sama sekali tidak kagum. Siapapun dari 8 keluarga dapat melakukan aksi seperti itu. Jordan menginstruksikan Park Chan yang. Lepaskan pakaian bibi ketigamu. Park Chan yang sangat marah. Jordan, dasar bastard. Beraninya kamu tidak menghormati tetuaku. Petik 2. Bab 585, pukul Park Chan yang. Seperti yang diharapkan dari penerus keluarga.